Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang present perfect tense. Oke, kalau di semester 3 kita akan belajar materi present perfect tense, past perfect tense, dan future perfect tense gitu ya. Kalau kita membahas present perfect tense itu apa sih, Miss? Yaitu present perfect tense itu tenses yang memang kita gunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan atau tindakan yang sudah terjadi. Akan tetapi jika di present perfect tense itu kapan terjadinya tindakan itu atau situasi tersebut itu tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Jadi time signalnya itu tidak terlalu diperhatikan kapan selesainya gitu. Intinya kegiatan yang sudah atau baru saja kita lakukan gitu ya. Setelah itu ada perbedaan present perfect tense dan past tense karena memang kebanyakan dari kita masih bingung bagaimana membedakan seperti apa sih itu past tense dan seperti apa sih itu present perfect tense gitu ya. Kita coba lihat kalau past tense itu untuk menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi di masa lampau gitu ya. Dan namanya juga past tense ya. Past itu pastnya sudah lampau dan sudah selesai gitu ya. Akan tetapi kalau present perfect tense di situ ada kata-kata present berarti something is relate gitu ya. Jadi relate itu maksudnya masih berhubungan gitu ya dengan masa saat ini atau masa sekarang gitu nak ya. Di sini ada contoh I finished my homework 1 hour ago. Berarti saya sudah menyelesaikan tugas saya 1 jam yang lalu. Ya udah berakhir 1 jam yang lalu dan biasanya kalau past tense itu menyebutkan time signalnya, menyebutkan waktunya kapan kalian selesai melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Akan tetapi kalau present perfect tense itu tidak menyebutkan spesifik waktunya biasanya. Karena misalnya contoh aku baru saja makan gitu ya. Aku baru saja makan. Itu biasanya menggunakan bukan past tense akan tapi menggunakan present perfect tense gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan past tense aku baru saja makan itu tidak cocok. Contoh, aku baru saja makan dalam bahasa Inggrisnya adalah I eat. I subjeknya it itu verb 2 dari it. I eat. Berarti kamu udah makannya udah dulu-dulu tuh. Gitu ya. Akan tetapi kalau kamu membuat kalimat aku baru saja makan, tenses yang cocok untuk kalian gunakan di sini adalah present perfect tense yang mana uh, artinya tuh saya baru saja makan atau aku telah makan. Berarti bahasa Inggrisnya I have eaten. Gitu ya. Yang mana efek kenyangnya itu masih kamu rasakan sampai sekarang gitu. Intinya masih berhubungan dengan masa sekarang. Namanya juga present perfect tense. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada pola kalimat present perfect tense, di mana pola kalimat present perfect tense atau semua tenses itu pasti ada yang namanya pola kalimat action dan pola kalimat um, non action atau yang biasa kita sebut dengan nominal gitu ya. Di sini ada rumusnya, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Ada subjek plus have has plus verb 3. Kalau di negatif kita tinggal menambahkan not setelah have has-nya. Habis itu ada kalimat tanya, have has-nya ditaruh di depan, baru setelah itu ada subjek, baru setelah itu ada verb 3. Contoh yang pertama kalimat positif adalah I have finished my work. I itu menjadi subjek, have itu to be-nya ya. Finished itu verb 3 dari finish ya, baru setelah itu my work itu jadi objek. Miss, subjek apa saja yang menggunakan have? Subjek yang menggunakan have itu adalah subjek I, you, we, they dan dua nama orang atau lebih ya, jamak ya maksudnya ya. Akan tetapi kapan kita menggunakan to be has? Kita menggunakan to be has itu ketika subjeknya berupa she, he, it ataupun satu nama orang gitu ya. Contoh yang kalimat negatif. She has not eaten lunch. She di situ menjadi subjek, has itu to be-nya she ya. Habis itu not ya yang menunjukkan arti tidak atau belum. Habis itu eaten itu verb 3 dari kata eat ya. Lunch itu jadi objek gitu ya. Jadi she has not eaten lunch, dia perempuan belum makan siang gitu ya. Oke, kita lihat contoh kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Have atau has-nya kita letakkan di depan dulu yang nantinya akan saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu akan memiliki arti sudahkah gitu ya atau pernahkah gitu ya. Contoh di sini have you seen that movie? Kenapa kok menggunakan have? Karena subjeknya you. Akan tapi jika di sini subjeknya berupa she, maka di sini diganti menjadi has gitu ya. Contoh have you seen that movie?
Pernahkah kamu seen? Seen itu verb 3 dari see, ya. Pernahkah kamu menonton that movie, film itu, gitu ya. Jadi ini adalah pola kalimat present perfect atau pola kalimat action, gitu ya, yang di dalamnya mengandung kata kerja. Oke, selanjutnya di sini ada pola kalimat non action, yakni pola-pola kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerja, akan tetapi yang ada di kalimat nominal ini atau non action ini berupa adjective, adverb, dan noun. Adjective itu kata sifat, adverb itu kata keterangan, ya, bisa keterangan tempat ataupun keterangan waktu, dan noun itu kata benda, gitu ya. Contoh, di sini ada she has been sick for 2 days, ya. She itu subjeknya, ya, sesuai ya. She itu kan subjek, subjek. Has, kenapa kok pakai has? Karena subjeknya she. Setelah itu been, habis itu sick. Sick ini merupakan adjektif, ya, yang artinya sakit. For 2 days ini keterangan waktunya. Jadi jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, she has been sick for 2 days. Dia perempuan sudah sakit sejak 2 hari yang lalu. Ya, sejak 2 hari yang lalu. Oke, contoh kalimat negatifnya adalah they have not been busy for 1 day. They di sini adalah subjek, have, ya. Kenapa kok pakai have? Karena subjeknya they. Habis itu di sini ada not, habis itu ada been sesuai rumus ya. Habis itu ada busy. Busy ini adalah adjektif yang mana artinya adalah sibuk. For 1 day ini adalah keterangan waktu. Gitu ya. Artinya they have not been busy for 1 day. Mereka tidak sibuk selama 1 hari. Gitu ya. Selanjutnya, have you been here for 2 hours? Ini adalah contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Have you been here for 2 hours? Have, ya, have atau has. Kenapa di sini pakai have? Karena subjeknya you, ya. You jadi subjek. Been, habis itu di sini ada here. Here di sini adalah adverb, ya. Adverb ini kata keterangan, bisa kata keterangan tempat ataupun kata keterangan waktu. Ya, di sini kebetulan here ini artinya di sini, yang mana menunjukkan kata keterangan waktu. For 2 hours itu merupakan time signalnya, yang mana artinya misalkan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah sudahkah kamu di sini selama 2 jam? Nah, gitu ya. Jadi kalian kira-kira bisa membedakan ya mana kalimat yang pola kalimatnya action dan mana pola kalimat yang non action. Yang mana non action itu pola kalimat nominal yang di dalamnya tidak ada kata kerja, itu ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa Miss Noah sampaikan. Tetapi jika kalian merasa belum paham atau ada hal-hal yang kurang paham, nantinya kalian bisa chat pribadi Miss Noah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.